Selamat pagi Bapak Ibu, teman semua. Saya lihat banyak juga, ada beberapa senior saya di sini, ada beberapa teman lama, Pak Adrian, Pak Sahala, dan beberapa nama lain di situ. Mungkin udah agak lupa-lupa gitu, mohon maaf gitu kan. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang 3 hal sebetulnya. Ternyata waktu saya persiapan ada 3 hal. Pertama tentang teknologi, kedua tentang pelayanan, ketiga tentang leadership gitu kan. Jadi tidak mudah juga. Padahal masing-masing ada jagoannya. Ada yang jago teknologi, ada yang sudah sangat dalam di dalam pelayanan, ada yang mempelajari kepemimpinan dengan sangat serius gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol banyak, bisa diskusi banyak gitu kan. Jadi saya memilih judul Embracing Technology for Ministry. Embracing itu kira-kira memeluk lah, merangkul teknologi. Jadi ini ada sebuah sikap yang baik bagaimana kita menangani atau treat teknologi itu kan, dan bagaimana di ujungnya adalah peran pemimpin supaya teknologi ini bisa bermanfaat. Kita akan mulai satu persatu gitu kan. Pertama kita akan melihat teknologi. Kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, kalau teknologi apa sajakah yang sudah pernah kita pakai gitu kan? Sudah pernah kita pakai. Misalkan teknologi yang ada di sekeliling kita gitu kan. Kalau saya stop share dulu sebentar, supaya bisa lihat semua gitu kan. Coba kita lihat di sekeliling kita, paling tidak sebutkanlah 3 teknologi yang kita pakai. Kalau Bu Evi mungkin bagaimana teknologi itu, teknologi IT untuk pelayanan sabda gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa usul atau menyebutkan teknologi apa yang kita sering pakai. Pasti HP lah ya, HP. Terus yang kedua apa? Mungkin Pak Zunaidi mau share teknologi apa yang bisa kita pakai, yang sering dipakai. Teknologi untuk apa ini Pak Tony? Yang tujuan utamanya untuk apa? Untuk webinar atau? Ya untuk apa saja yang sering kita lakukan lah, ada di sekeliling kita. Oh banyak sih Pak. Ya seperti Zoom atau Microsoft Meeting atau Google Hangout Zoom gitu. ya. Iya. Zoom, HP, satu lagi. Mungkin satu lagi ya. Kita teknologi juga. Memang kebanyakan tentang IT, tetapi juga banyak yang bukan IT juga sih ya. Banyak yang bukan IT. Mungkin hari ini kita lebih internet gitu. Ada dari host itu internet. Jadi banyak sekali kita sudah selalu terbiasa dan sangat terbiasa dengan teknologi gitu kan. Kalau kita lihat sekeliling kita, hampir-hampir tidak ada satupun yang kita tidak pakai. Kalau kita naik mobil misalkan, itu juga teknologi. Kalau kita terbang, teknologi pesawat terbang sedemikian rupa. Gitu kan. Kalau kita makan, teknologi food processing sedemikian rupa. Sehingga sebetulnya hampir-hampir tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak ada teknologinya. Jadi hampir semua, sehingga sikap kita terhadap teknologi tidak bisa a priori gitu kan. Artinya kita tidak peduli terhadap teknologi. Karena sebetulnya kita sekarang semua juga pemakai teknologi. Hanya saja yang lebih sering disebut adalah teknologi informasi seperti internet dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat ada beberapa tren teknologi yang terus-menerus berkembang gitu kan. Jadi kembali ke yang pertama, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Teknologi di sekitar kita ini sangat banyak. Atau saya memakai sebuah istilah yang bahasa Indonesianya. Ini sebuah bahasa Indonesia yang baik, bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu mau nggak mau ya mesti ada di sekitar kita. Nggak bisa enggak gitu kan. Seperti kematian adalah sebuah keniscayaan, ya orang semua pasti mati. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi menolak teknologi, nggak suka, karena semua udah ada di situ gitu kan. Maaf. Semua sudah ada di situ, sehingga bagaimana sikap kita terhadap teknologi menjadi sangat penting saat ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita browse dan kita coba telaah, ternyata ada tren-tren 10 teknologi yang terus berkembang saat ini, sedang dikembangkan. Dan kelihatannya semua tentang teknologi informatika gitu kan. Baik otomatisasi, virtual reality, artificial intelligence, IoT, semua sekarang mencoba bisa di internetkan gitu kan. Jam tangan kita bisa nyambung ke berapa langkah kita jalan gitu kan. Tekanan darah bisa sedemikian rupa, sehingga itu semua juga teknologi gitu kan.
ada yang voice teknologi. Jadi sekarang kita bisa ngomong, bisa perintah, bisa apa, handphone sudah banyak, nggak usah kita pencet-pencet, asal teriak aja, sama itu. Walaupun voice teknologi ini, kalau teman-teman bercanda, udah sangat lama kan. Kalau orang yang punya pembantu, voice teknologinya udah lebih canggih gitu kan. Mbak, minum akan datang gitu. Itu bukan voice teknologi sih, walaupun sering di anekdotkan seperti itu. Kemudian yang menarik juga ada analitik, semua bisa dianalisa. Kita juga kalau pesan online food misalkan, kalau kita suka pizza, begitu kita buka, pizzanya udah semua tentang pizza. Kalau kita suka Chinese food, mereka akan bisa analisa sedemikian rupa. Jadi seperti itu ya. Kemudian cyber, jadi ini semua teknologi-teknologi yang ada dan terus berkembang. Makin lama makin banyak di depan kita, sehingga kita sendiri udah bingung, akhirnya terima saja gitu kan. Terima saja apa yang. Kalau lebih baik, membuat hidup kita lebih baik, ya kita pakai. Kalau tidak, ya tidak usah. Ini satu hal yang menarik bahwa teknologi ini terus berkembang. Teknologi terus berkembang. Yang berikutnya adalah sisi kedua dari teknologi yang disebut disruptive teknologi. Disruptive teknologi itu karena ternyata teknologi itu membawa dampak yang lumayan besar dan lumayan merepotkan gitu kan. Saya punya beberapa gambar di sini yang disebut disrupsi, itu kita bandingkan dengan inovasi misalkan. Kalau inovasi itu melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Tetapi disrupsi itu membuat sesuatu hal atau melakukan hal-hal baru, tetapi akibatnya adalah hal-hal lama hilang. Misalkan dengan adanya taksi online, misalkan, maka beberapa taksi agak sedikit kerepotan gitu kan. Beberapa layanan-layanan yang ATM misalkan, dengan layanan ATM maka teller-teller menjadi hilang gitu kan. Nah, atau dengan adanya mobile banking maka ATM akan jauh berkurang misalkan. Jadi ada banyak hal yang hilang karena hal-hal baru ini gitu kan. Hal-hal baru ini. Mungkin juga katanya nanti kalau ada Click University itu orang belajar lewat online, klik-klikan gitu kan, akan menghilangkan brick university, yaitu gedung-gedung universitas. Mungkin saja gitu kan. Bagaimana dengan gereja, bagaimana dengan pelayanan, ini sebetulnya yang harus kita siasati, karena ternyata teknologi itu membawa disrupsi. Disrupsi itu menghilangkan hal-hal yang lama. Ini yang harus kita cermati sebetulnya. Kita harus cermati. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi kalau hal-hal lain itu majunya linear. Kalau disruptive teknologi itu eksponensial ke atas, sehingga yang lain-lain jadi hilang. Gitu kan. Nah, ini dibuat oleh, sebetulnya istilah disruption ini dikembangkan oleh Clayton Christensen. Clayton Christensen dari Harvard, dan dia orang yang sangat rohani. Jadi ketika orang-orang pada dugem, dia rajin saat teduh, mungkin waktu itu sabda belum sampai ke dia gitu ya. Kalau enggak dia pasti belajar sabda juga. Gitu. Jadi Clayton Christensen yang memulai dengan kata disruption. Saya pikir hal yang pertama adalah bahwa teknologi itu sebuah keniscayaan, mau tidak mau kita harus terima karena ada di hadapan kita, di sekeliling kita pakai. Tapi yang kedua itu adalah teknologi adalah sebuah disrupsi sehingga kita harus siasati, kalau tidak kita akan banyak hal-hal yang kehilangan. Teknologi online misalkan, dan teknologi offline. Bagaimana nanti ibadah kita di gereja misalkan. Bagaimana nanti persekutuan kita. Nah, walaupun membawa banyak pembaruan, misalkan bisa ngobrol banyak, mentoring banyak, tapi juga menghilangkan banyak hal juga. Sehingga di sini selain sebuah keniscayaan, sebuah disrupsi. Saya pikir dua hal ini saja yang saya soroti tentang teknologi, sehingga kita harus cukup bijak, wise enough gitu untuk mensiasati disrupsi ini kan. Nah, beberapa pertanyaan. Nanti saya nggak tahu apakah nanti Sabda akan membagikan PowerPoint ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau membagikan, di bagian belakang ada beberapa referensi yang saya catatan-catatan yang saya lampirkan tapi tidak saya presentasikan. Kedua hal tentang teknologi tadi itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalkan pertanyaan-pertanyaan itu, apakah mungkin bagi kita untuk memahami teknologi ini?
bagaimana, apakah mungkin kita memahami teknologi ini? Saya ini udah kepala 6 kan. Saya rasa agak sedikit lambat saya memahami teknologi ini. Walaupun saya insinyur elektro, kemudian ngambil masternya juga di bidang IT gitu kan, tapi nggak bisa ngejar lagi gitu kan. Udah digitalnya digital alliance bukan digital citizen gitu kan. Nggak bisa ngejar lagi gitu kan. Mau coba main-main apa IG terus Facebook juga nggak bisa in terus gitu kan. Motivasinya kurang. Gitu. Saya rasa beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang cukup sibuk dengan persoalan banyak gitu kan, para pelayan, para church juga, kita harus mengakui bahwa untuk mengejar teknologi ini kita keteteran gitu, keteteran. Ya pokoknya yang kita butuh kalau WA call, kalau harus Zoom ya kita belajar Zoom, selebihnya ya udah gitu kan. Bagaimana Zoom-nya mesti begini, mesti begitu, kita minta tolong saja gitu kan. Hal yang kedua yang muncul pertanyaan besar adalah bagaimana mengeliminir disrupsi yang terjadi itu kan. Terutama yang ketiga itu, apakah pengaruh teknologi terhadap pelayanan baik gereja, para church atau lembaga-lembaga misi. Saya rasa ini sudah dibahas oleh Pak Robi Chandra, senior saya kemarin. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap pelayanan baik gereja, para church maupun lembaga-lembaga misi. Kita melihat bahwa rata-rata kita mengambil hikmahnya dengan hilangnya tembok-tembok fisik, sekarang online itu bisa jangkauan kita bisa lebih besar. Tetapi juga harus diakui bahwa banyak orang masih percaya bahwa berkumpul bersama, bersekutu bersama itu sebuah keharusan yang tidak bisa dihilangkan oleh orang-orang Kristen. Nah, sebetulnya yang menarik lagi kalau lihat dari gereja terus para church, bagi kita secara pribadi sendiri, apakah teknologi ini mempengaruhi spiritualitas kita? Apakah dengan teknologi kita makin meningkatkan kerohanian kita, atau kita justru karena akses mudah, kita mudah terbujuk, tergoda oleh hal-hal lain gitu kan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan bisa muncul gitu kan. Bisa muncul terus kita bisa ini kan. Dan saya rasa kalau setiap orang kita berikan kesempatan satu pertanyaan akan muncul juga banyak pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang terkait dengan kita sebetulnya adalah bagaimana kita pemimpin. Saya yakin bahwa banyak di antara kita yang pemimpin, baik walaupun tidak menjadi ketua sinode misalkan, tapi kalau kita melayani remaja, maka kita pemimpin bagi remaja. Kalau kita melayani mahasiswa, kita pemimpin bagi mahasiswa. Kalau kita melayani para pasutri, misalkan kita pemimpin para pasutri. Bagaimana kita bisa merangkul, treat teknologi ini untuk mendorong pelayanan-pelayanan itu kan. Sementara pertanyaan pertama tadi, kita sendiri tidak bisa memahami seluruhnya teknologi ini. Nah, saya ingin share apa yang saya lakukan sebetulnya karena saya dosen, kemudian banyak mahasiswa dan juga mengajar di jurusan IT, mahasiswanya lebih kreatif daripada dosennya, lebih rajin kutak-kutik daripada dosennya, lebih melek IT daripada dosennya. Maksudnya dosennya saya, tapi kalau dosen-dosen yang muda-muda sih pintar-pintar juga gitu kan. Bagaimana kita bisa merangkul teknologi untuk pelayanan? Atau dengan kata lain, apakah kita para pemimpin menjadi penghambat bagi teman-teman yang lain untuk menerapkan teknologi untuk mendorong pelayanan? Ataukah kita bisa menjadi katalisator yang membantu itu? Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana pemimpin merangkul teknologi untuk mendorong pelayanan? Waktu persiapan saya pikir ada beberapa hal yang mungkin saya ringkaskan gitu kan ya tentang impossible dan possible. Ada beberapa orang yang sanggup untuk belajar seperti tadi kita sudah katakan, tapi ada beberapa yang tidak bisa menggunakan gitu, tidak bisa menggunakan. Beberapa oma, beberapa opa gitu kan, sangat kesulitan untuk online worship, ibadah online. Tapi ada juga opa-oma yang canggih gitu kan, ada yang canggih. Dan ada beberapa orang yang sebetulnya juga tidak mampu untuk menguasai teknologi ini kan, terutama teknologi IT ini kan. Jadi pokoknya kalau udah urutannya 1, 2, 3 begitu, ya dia ikut begitu. Kalau enggak, ya udah bingung dia gitu kan, mesti cari orang lain untuk bantuin gitu kan. Kemudian pertanyaan yang sebenarnya menarik juga adalah bagaimana kita tahu ini teknologi ini berkembangnya sampai mana gitu kan. Akan menuju yang baikkah, akan bagaimana nanti ujungnya gitu kan. Kita tidak bisa membayangkan dunia
teknologi di dalam dunia beberapa tahun, atau 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang. Ternyata film-film science fiction yang dibuat dulu-dulu, yang memprediksi tahun 2020 teknologinya begini, berbeda gitu kan. Ketika kita hadapi ternyata nggak seperti yang diprediksi 10 tahun atau 20 tahun yang lalu oleh film-film itu kan. Jadi ada sebuah wilayah yang kita tidak bisa ketahui, itu impossible. Kemudian yang possible-nya adalah kita bisa mengerti teknologi ini begini, teknologi bertujuan untuk menolong kita, teknologi bertujuan untuk efisiensi, teknologi bertujuan untuk supaya lebih mudah gitu kan. Kalau yang nggak lebih mudah, tapi juga terbuka beberapa hal gitu kan. Kemudian kita bisa memfasilitasi. Kalau kita tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya, tapi kita bisa memfasilitasi, terutama kalau kita pemimpin, kita bisa memfasilitasi anak-anak muda untuk memakai, mendorong mereka gitu kan. Kemudian possible to explore, kita bisa mengeksplor sebetulnya sejauh yang kita butuhkan dan kita mampu. Jadi dua kelompok pertanyaan ini, sesuatu yang impossible dan sesuatu yang possible. Saya punya proposal atau usulan bagaimana sebaiknya kita bertindak. Ini ada satu quote yang menarik sekali. Technology makes possibility. Jadi teknologi ini membuka atau mengungkapkan beberapa kemungkinan. Bisa begini, bisa begitu, bisa beli makanan dengan cepat, bisa beli makanan nggak usah keluar, bisa pesan cepat gitu kalau punya duit itu kan. Design make solution. Ini design make, kita tidak bahas design, arts make question, tapi leadership make action. Jadi kalau kita ambil teknologi makes possibility, leadership makes action. Jadi bagaimana leadership bisa mendorong action itu kan. Walaupun teknologi itu canggih, maju, trennya besar, ada disrupsi, ada apa, tapi itu masih merupakan kemungkinan atau possibility. Action-nya bagaimana? Nah, kitalah para pemimpin ini yang diminta untuk melakukan sesuatu supaya action itu bisa terjadi. Nah, ada 3 proposal yang saya usulkan supaya kita bisa mendorong action ini. Pertama adalah kita harus merubah mindset kita terhadap teknologi. Mindset kita, cara pikir kita terhadap teknologi kita harus perbaiki. Kenapa begitu? Karena sering-sering kita menghambat sih, sering-sering menghambat. Terutama kalau kita punya anak-anak muda di sekitar kita, sebaiknya kita coba memahami lebih banyak itu tentang teknologi ini. Mindset kita tentang teknologi, bahwa teknologi dipakai Tuhan juga untuk menolong kita untuk supaya lebih efisien, supaya lebih efektif, supaya lebih mudah. Dan bahasa anak-anak muda yang 60% dari penduduk Indonesia itu adalah bahasa teknologi, sehingga kita perlu merubah cara pikir kita. Kalau tidak, kita akan kesulitan. Gaya hidupnya sudah berubah, bahasanya sudah berubah. Dan juga kita tidak boleh menjadi penghambat, tapi justru menjadi pendorong. Jadi yang pertama, seperti catatan dari Rasul Paulus, kita harus renew our mind, change your mindset. Ya kan? Angela Duckworth mengatakan bahwa ada grit itu dorongan. Kemudian juga ada satu lagi yang disebut growth mindset. Jadi mindset kita mesti berkembang, bertumbuh terus supaya bisa mendorong perubahan lewat teknologi. Hal yang kedua, sebetulnya teman-teman anak-anak muda, anak-anak yang akrab dengan teknologi itu, mereka sebetulnya bisa jalan sendiri, asal kita beri ruang atau beri kesempatan. Gitu kan. Saya mengajar sudah cukup lama, dari tahun 76, jadi sudah 40 tahunan lebih lah ya, 40 tahunan lebih. Zaman dulu kan kita kalau salah, tangannya di telapak tangan diberikan kepada guru, kemudian dipukul oleh penggaris gitu kan. Ya, saya pernah dipukul juga gitu kan. Tapi zaman berubah, cara-cara hukuman seperti itu sudah tidak laku lagi gitu kan. Cara berubah, maka sekarang dengan dipuji orang bekerja gitu. Dengan dipuji mahasiswa membuat PR, dengan dipuji anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan tepukan di bahu kita memberikan motivasi. Itu cara yang kedua. Tetapi ternyata masa kini itu cara pukul tangan nggak berlaku, cara tepuk bahu juga susah bergeraknya mereka. Yang saya temukan satu hal adalah bahwa dalam ilustrasi saya berikan seperti ini, bahwa untuk menggerakkan anak-anak supaya bekerja, membuat PR, belajar, satu-satunya cara adalah dengan mencari tombol enter dalam kehidupan mereka. Kalau tombol enternya dipencet, maka mereka akan muter sendiri, mereka akan cari
kreativitas sendiri, mereka akan berusaha inovasi sendiri, mereka akan mempunyai determinasi sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya kita menciptakan ruang bagi mereka, kita beri provide kesempatan bagi mereka, kita dorong sedemikian rupa sehingga kita bisa memencet atau menekan tombol enternya, maka semua proses dalam diri dia itu akan berjalan. Jadi saya pikir pertama kita merubah mindset, kedua kita mencari tombol enter dalam kehidupan teman-teman di sekeliling kita, termasuk mereka yang ngerti IT, biar mereka yang mengembangkan, kita yang mendorong gitu. Kita tidak mungkin juga memahami dalam usia-usia seperti ini, mungkin bagi hamba-hamba Tuhan udah cukup sibuk juga gitu loh. Belajar firman Tuhan, persiapan khotbah, persiapan pelayanan, sehingga kalau untuk terus-menerus menggali teknologi akan kehilangan banyak waktu. Jadi proposal saya yang kedua adalah let us provide space, provide opportunity, and looking for the enter button. Gitu kan. Mencari tombol enternya. Carilah tombol enter dengan memberikan mereka ruang dan kesempatan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini yang menjadi kajian saya, sebetulnya ketika kita memimpin, kita melihat dua hal di dalam orang-orang yang kita pimpin. Pertama, kita melihat mereka punya kemampuan apa, kompetensi yang mereka miliki apa. Kalau kita lihat seorang anak muda, misalkan pinter main gitar, kita bisa melihat, oh dia pinter main gitar. Kalau ada seorang anak muda pinter jadi MC, nah itu jadi MC. Itu hal yang kelihatan. Hal yang kelihatan kita kembangkan. Nah, itu disebut exploit. Bukan, memang asal katanya eksploitasi, tetapi bukan mengeksploitasi dalam arti kata negatif itu kan. Tapi mengembangkan apa yang bakat-bakat yang mereka miliki. Kalau orang pinter nyanyi, didoronglah supaya dia banyak pelayanan menyanyi. Kalau dia pinter bicara di depan, didorong menjadi MC yang baik. Kalau dia pinter main musik, dia didorong menjadi tim musik. Kalau dia suka ngobrol sama orang, didorong menjadi tim pemerhati. Kalau dia suka baca Alkitab dan lain-lain, kita dorong untuk menjadi pembina kelompok kecil. Nah, itu dieksploit. Tetapi ternyata pemimpin yang baik tidak hanya berhenti dieksploit, dia harus explore. Kadang-kadang bakat-bakat itu seperti gunung es gitu, yang muncul yang kelihatan sedikit, di dalamnya ternyata masih banyak bakat lain. Ternyata orang yang pandai main gitar itu juga ternyata pandai menulis, nah nggak ketahuan, belakangan baru ketahuan. Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa melihat teman-teman yang dipimpinnya, dan bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Sehingga bisa melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Ini dalam istilah teknis akademisnya disebut ambidex. Ambidex itu. Ambidex itu tangan kiri dan tangan kanan. Gitu kan. Jadi dulu tahun 1800-an awal itu orang selalu pakai tangan kanan, dan kemudian ada ilmu yang mencoba memakai dua tangan. Jadi tangan kiri dan tangan kanan. Nah, inilah yang kita perlu lakukan. Bagaimana kita bisa mengeksploit bakat-bakat dari teman-teman kita yang kita pimpin, dan bagaimana langkah selanjutnya kita mengeksplor, melihat bagaimana caranya kita bisa mengetahui. Nah, ini perlu seni tersendiri, kita melihat teman-teman yang kita pimpin itu bagaimana. Dalam hal saya, misalkan, bagaimana saya melihat para dosen itu kemampuannya yang kelihatan apa, yang tidak kelihatan apa. Bagaimana saya melihat mahasiswa saya itu punya kompetensi apa, dan yang belum tergali apa. Kalau mahasiswa lebih gampang karena banyak yang belum tergali. Jadi 3 hal ini yang kita bisa lakukan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah merubah, ini kan internal kita, tidak tergantung orang, merubah mindset kita. Lalu kedua, memberikan ruang, provide space, opportunity untuk mencari tombol enternya. Yang ketiga adalah kita terus-menerus memperhatikan supaya kita bisa exploit seluruh bakat yang kelihatan dan mengeksplor bakat-bakat yang belum kelihatan atau masih terpendam. Nah, ini beberapa contoh tentang eksploitasi. Kalau secara teknisnya seperti ini. Kalau inovasi ada sebelah kiri, maka stabilitas ada di sebelah kanan. Maka ambidextrity itu berusaha supaya inovasi terus-menerus gitu kan, supaya bisa mengembangkan apa yang belum kelihatan. Gitu. Ada apa yang belum kelihatan. Jadi 3 hal itu tadi sebagai catatan, bagaimana kita bisa mengembrace, merangkul, bersalaman dengan teknologi bagi para pemimpin adalah pertama, miliki mindset yang benar, beri ruang gerak dan usahakan kesempatan sehingga kita bisa mendapatkan tombol enter dalam kehidupan mereka. Lakukan ambidex, di mana kita bisa mengeksploit dan mengeksplor. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, maka kita bisa merangkul bukan teknologinya, tetapi merangkul teman-teman
sehingga teknologinya bisa berkembang untuk pelayanan. Dan kita akan kagum juga, ternyata teman-teman yang muda-muda itu punya banyak kreativitas, punya banyak inovasi, yang kita mikir aja nggak pernah dapat gitu kan. Tapi mereka bisa mendapat. Hal ini sudah saya lakukan misalkan dalam pembinaan alumni Perkantas di daerah Sumba dan Kupang gitu kan. Dengan membina alumni dalam sekian waktu, kira-kira 1 tahun, maka ternyata hasilnya adalah banyak sekali alumni-alumni itu menghasilkan buah-buah pelayanan yang sama sekali tidak terbayangkan. Ada yang mulai perintisan pelayanan desa, ada yang perintisan pelayanan ini itu gitu kan. Sehingga kita tidak bisa membayangkan, tetapi kita coba terus memperlengkapi dan mencari tombol enter mereka, maka mereka akan bergerak sendiri, termasuk di dalam bidang teknologi. Ini 3 usulan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman Sabda.